Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Siapkan alat tulis, buku, dan perlengkapan lainnya. Kita akan belajar macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tangan kelainan yang disebut dengan hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Gambar yang kedua adalah gambar kaki atau kelainan pada kaki ini disebut atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot bagian kaki. Anak-anak, berikutnya gambar yang ketiga adalah tentang kelainan, gangguan, atau penyakit otot pada manusia. Perhatikan anak-anak. Bagian pada lengan atas atau bahu ada kelainan yang disebut dengan stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau sering disebut dengan salah gerak. Perhatikan anak-anak. Kelainan otot manusia yang terdapat pada telapak kaki. Ini disebut dengan tetanus. Apa yang dimaksud dengan tetanus? Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Anak-anak yang Bapak banggakan, setelah kita mengetahui beberapa kelainan otot yang mungkin anak-anak pernah alami, lakukan kegiatan pemanasan dengan minimal berjalan kaki setiap hari. Berapa langkah anak-anak? Ya, minimal 100 langkah setiap harinya. Anak-anak yang Bapak banggakan, mari membaca dengan judul Salah Bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku, ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan dengan leher tengeng atau nyeri leher. Terus, bagaimana apabila kita mengalami nyeri leher tersebut? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Tempat tidur, bantalnya. Dan yang kedua adalah jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Gunakan sesuai dengan posisi yang benar atau sesuai dengan kenyamanan pada leher anak-anak semua. Cara yang ketiga adalah jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Anak-anak semua, dari cara ketiga ini kita bisa menerapkan ketika kita akan melakukan kegiatan istirahat, yaitu tidur. Posisi tidur yang nyaman, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh karena hal itu bisa menyebabkan masuk angin atau badan bisa menggigil panas dingin.
Cara yang ketiga agar terhindar dari penyakit salah bantal atau nyeri leher adalah, mohon maaf, cara yang keempat yaitu pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Cara yang kelima adalah tidur jangan di atas kasur yang keras, secukupnya saja. Setelah anak-anak membaca bacaan salah bantal tadi, silahkan anak-anak baca ulang kembali, kemudian temukan ide pokok masing-masing paragraf. Di situ ada berapa paragraf anak-anak? Ya, betul, ada 2 paragraf. Silahkan siapkan alat tulis dan bukunya, gambar kolom sebagai berikut tadi. Yang berikutnya anak-anak, mari berkreasi. Kamu semua telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerak yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilih aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik anak-anak? Agar dapat memahami atau membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang baik yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Artinya, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Anak-anak tentu sering menggambar ya, dan mewarnainya. Yang kedua, mohon maaf. Ciri komik yang baik adalah proporsional. Apa itu proporsional? Proporsional adalah keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa percakapan adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Dari keempat ciri-ciri komik yang baik tadi, anak-anak tentu sudah bisa memahami ya. Iya, masih ada satu ciri komik lagi loh, yaitu penggambaran watak secara sederhana. Apa itu penggambaran watak secara sederhana? Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Oh, ternyata ada satu lagi ciri komik yang baik loh, yaitu menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan memudahkan dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Setelah anak-anak memahami ciri komik yang baik, silakan siapkan buku gambar, alat pewarna, penggaris, dan alat-alat lain yang diperlukan. Buatlah komik yang menarik pada kolom berikut. Siapkan di buku gambar ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo, kita berdiskusi teman-teman. Setelah selesai menggambar komik tadi, anak-anak harus bisa menceritakan kembali isi gambarmu
tersebut di hadapan teman-teman dan gurumu nanti. Jangan lupa untuk meminta tanggapan pendapat dan masukan dari guru dan teman-temanmu. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.